Ternyata saya lihat translasi itu dari kata translate. Translate itu artinya menerjemahkan. Jadi ilmu-ilmu yang bapak-bapak dan ibu-ibu di depan ini sudah dapatkan, kami coba terjemahkan menjadi aksi nyata untuk kalian. Dan apa-apa yang menjadi program, kegiatan-kegiatan yang akan menjadi program, terus juga kegiatan sosial yang ingin kalian lakukan, itu semuanya bukan dari guru-guru di sini, tetapi dari kalian sendiri. Diharapkan dengan adanya usulan-usulan, masukan-masukan, gagasan-gagasan, diharapkan kalian itu menjadi student agency. Apa itu student agency? Student agency itu adalah kepemimpinan murid. Maksudnya kepemimpinan murid apa? Artinya keterlibatan kalian. Kalian ingin apa terhadap program itu? Kalian ingin merencanakan apa? Ingin membentuk program apa? Ingin melakukan kegiatan sosial apa? Itu semuanya dikonsep dan digagas dari kalian sendiri. Intinya adalah konseptornya dari kalian, bukan dari Pak Hairil, bukan dari Bu Rofi. Jadi tiap hari, tiap minggu. Jadi nanti diharapkan di remaja masjid nanti ada semacam ketua atau koordinator di situ. Iya, berarti kan ada ketua umum, nanti ada masing-masing koordinator. Betul. Nah, jadi untuk yang ketua bagian remaja masjid nanti terpisah, dan diharapkan untuk bagian remaja masjid nanti setelah ada ketua, ada bidang-bidang, nanti bidang-bidang juga boleh merekrut dari teman-temannya yang lain, misalnya dari sisi muazin ataupun khotib Jumat, mungkin kalau ada ide, ataupun imam, silakan bisa merekrut atau melakukan audisi kepada teman-teman kalian yang memang jago dan paham mengenai fikih salat berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah ini juga penting. 12. Kemarin Gina ngomong kalau seandainya boleh nggak saya terlibat di 2 program atau di 2 bidang. Saya senang dikir, saya juga pengen terlibat di kepengurusan remaja masjid sekolah. Boleh banget. Karena memang sebenarnya kalau kalian pikirkan itu kerjanya nggak begitu banyak ya. Kenapa saya bilang nggak begitu banyak? Misalnya Gina ingin melibatkan diri di bagian kir, mungkin di peliputan, tetapi di bagian remaja masjid dia menawarkan diri, Pak, saya jagonya di sini, saya passionnya di sini, saya minatnya di sini, saya pengen terlibat di sini, Pak. Silakan kalian menawarkan diri. Jangan, ini kan bukan masalah jabatan. Kalian ingin berusaha mengembangkan kemampuan kalian, melatih kekuatan diri kalian agar menjadi pribadi yang lebih profesional dan lebih baik lagi. Jadi nggak ada istilahnya gila atau haus jabatan ya. Jadi kan nggak ada gajinya ini. Kalian memang ingin mengaktualisasikan diri kalian. Seperti itu. Bapak berharap ini menjadi cikal bakal kalian agar nanti di Semada kita ini terbentuk kepengurusan remaja masjid. Itu harapannya seperti itu. Nah, kalian tentu pernah kan pasti seperti Bonang, Relivia dan lain-lain kan pernah otomatis sholat berjamaah di sekolah kita kan, di masjid sekolah. Pertanyaannya sekarang, kira-kira dari sekolah kita itu buat di papan itu di proyektor, dari sekolah kita keluhan-keluhan apa yang kalian jumpai? Relivia, ini nak bilang. Saya itu kan lihat di kamar mandi kamar mandi sebelah barat. Ya, di wudhu yang cewek itu lantainya itu kotor sama bau pesing gitu, Pak. Oh, di sebelah sana ya? Iya. Terus itu kayak apa ya? Itu kita ngadain kayak Jumat bersih itu, Pak. Ngadain kayak itu sehingga kayak nanti kan kalau kita ngelakuin itu kan bisa jadi bersih gitu, Pak. Oke. Jadi intinya Relivia mengeluhkan terkait kebersihan tempat wudhu di bagian cewek ya, Nak ya? Cewek cowok. Oke. Poin pertama, kita nanti akan ngebahas program di bidang kebersihan. Ada lagi keluhan yang lain? Kak Fabi silakan. Sini kan pas mau sholat berjamaah kan anak-anak belum menentukan itu saf depan, Pak. Kan ada yang kosong, anak-anak kan kebanyakan di belakang. Ya, ngisi yang belakang ya. Belakang. Oke. Itu harus kayak ngadain ada yang ngatur itu, Pak. Safnya. Kayak anak-anak ngatur dari belakang itu disuruh ke depan itu di fullin dulu baru ke belakang itu. Bagus sekali ya. Saya juga setuju. Sebentar, Pak itu tanggapi ya. Ide dari teman kalian ini sangat bagus sekali dan memang perlu dibutuhkan imam sholat yang mengerti fikih. Jadi ketika kita menjadi imam jangan langsung Allahu Akbar, nggak ngatur saf. Jadi kan kalau dirapatkan dulu, diisi dulu bagian depan, baru kita isi bagian belakang. Nah, seperti itu nanti kita akan pikirkan bersama di bagian peribadatan.
diperbedakan, nanti kita pikirkan juga. Ada lagi keluhan yang lain, silakan. Mumpung sekarang kita Hah? Iya Pak, di bagian Apa? Oh, fasilitas keran. Oke, ada lagi. Silakan Azam atau siapapun. Alkin. itu Pak, di bagian di anunya di apa? Ada tanaman tuh Pak. Di bagian selatan. Ya, itu kan mengganggu itu. Apa? Ya, nganu tempat sepatunya tuh Pak. Tempat sepatu. Oh, gitu. Oke. Ada lagi? Ya. Itu seharusnya untuk tempat sepatu itu atau dibuatkan tempat sepatu yang panjang itu buat anak-anak. Itu sepatu itu serakan tuh Pak. Oh, ya. Oke. Ada lagi keluhan-keluhannya? Baik Pak, untuk dari masjid ini kalau bisa dibuatkan tempat sepatu agar supaya anak-anak itu tidak hilang semua Pak, maksudnya Sandal, sepatu ya. sandal, terus kaos kaki kan eman Pak kan. Oh, ada yang hilang? Iya, eman beli lagi kesian sama orang tuanya Pak, biar nggak buang-buang uang gitu Pak. Silakan lah. Ada masukan lain? Di bagian itunya Pak, pintu kamar mandi yang pintu kamar mandi di Cewek? enggak, di cowok itu gak ada anunya, lubang. Berendel? Iya. Jadi ya itu mengganggu Pak. Ada lagi? Ada Pak. Saya tuh boleh ngasih tambahan. Saya tuh kalau jadi imam itu saya akan lantangkan suaranya. Kenapa? Karena yang bagian cewek. Dengar nggak kamu? Nggak kedengeran kan ya? Kan kasihan kan? Jadi kita kayaknya perlu kita punya mikrofon ya. Ada lagi mungkin? Kebersihan, fasilitas, imam sudah dibahas sama teman kalian. Terus juga ada lagi? Mari kalau uduk Pak. Anu Pak, keset Pakai mikrofon. Itu Pak, kata Silis kesetnya tuh Pak. Karena habis ambil wudhu itu sebenarnya ada keset yang gede tuh Pak. Kalau kayak gitu kan kotor tuh Pak lantainya tuh Pak. Kena cap kaki tuh Pak. Sudah ada lagi, Daus? Oke. Kita ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, sekarang kita ke curah pendapat berikutnya. Di proyektor itu ada pertanyaan pemantik. Masjid sekolah yang bagaimana yang kalian inginkan dan kalian harapkan? Mungkin kalian bercita-cita nanti masjidnya ini seperti ini. Silakan. Nanti Pak Itun akan nyumbang juga kalau boleh. Silakan. Kalian ingin bercita-cita masjidnya seperti apa? Silakan. Yang saya cita-citakan Masjid Semada ini kayak setiap isoma itu kan ada imamnya tuh Pak. Ya, jadinya kan gak ada sholat sendiri-sendiri. Ya? Iya. Oke. Setiap jadwal habis sholat ini gitu Pak, imamnya Pak, fix Pak. Jadi gak ada yang Imam sholat sama sendiri. muazin mungkin ya kalau Iya. Oke, bagus. Silakan, ada lagi cita-cita kalian? Ayo, Maulidi. Baik, saya nambahkan yang dari Danang, kalau bisa dibuatkan jadwal aja Pak, biar Bagus, ya. nggak terganggu sama guru Iya. atau murid-murid aja yang fasih. Iya, untuk bagus. Bisa jadi imam yang keras, Iya. untuk yang perempuan bisa dengar gitu. Iya, bagus. Sebentar. Masukan dari Maulidi itu sangat bagus sekali. Dibuatkan jadwal, terus imamnya yang lantang. Saya kalau melihat Bonang itu kalau jadi imam itu mantap. Bonang. Adrian Maulana. Soalnya kan Allahu Akbar, keras kan? Jadi kedengaran ke sisi cewek. Tapi yang lebih penting juga kita sediakan saja nanti mikrofon sehingga yang cewek-cewek itu ada sujud apa kan kosong akhirnya kan? Seperti itu. Oke. Ini saya harapkan Masjid Semada dibangun lagi Pak. Oh, dibangun lagi itu. Karena kan waktu itu saya penuh Pak. Oh, Banyak tidak kebagian ya? Iya, tidak kebagian Pak. Masya Allah. Jadi saya sampai nunggu Pak. Oke, silakan. Shirley mungkin ada masukan? Itu Pak, kalau misalnya kan sholat asar itu nggak dilakukan di sini tuh Pak. Apa nak? Nggak dilakukan di sini. Iya. Apa? Kalau sholat asar itu nggak dilakukan di sini tuh Pak. Coba diadakan sholat asar berjamaah di sini. Oke. Ada lagi harapan mungkin nak masukan lain apa? Jadi yang saya tangkap itu idenya Kak Fabi ya. Itu bagus banget masalah imam, terus juga jadwal, terus juga tempat-tempat, Delivia juga. Ada lagi kira-kira? Sekarang kita ke pertanyaan pemantik berikutnya. Menurut kalian, karena ini
harapannya Pak Edwin, remaja masjid sekolah di Semada ini memang akan berjalan, harapannya nanti Pak Edwin dapat pahalanya otomatis. Kamu juga jadi pelopor anak kelas 10 tahun 2023 mempelopori sama ada teman lagi, teman kamu kakak kalian mempelopori satu kegiatan atau kepengurusan remaja masjid. Harapannya kita deki menabuk nanti ala ko edima aro lambo saya bentuk remaja masjid sengkok mau soja kanca itu nanti jadi pahala kalian seterusnya, iya kan, otomatis kan. Menurut kalian dalam membentuk kepengurusan masjid ini bagaimana kita nanti menyusun kepengurusannya, ketua, wakil dan lain-lain? Silakan, mungkin gimana Pak misalnya di voting, gimana Pak kalau mengajukan diri? Kalau menurut saya yang ketua itu lebih baik yang cowokan, soalnya cowokan itu kan pemimpin Pak. Oh gitu, cowok ya. Ada ide nak? Siapa kira-kira nak? Oke. Ada lagi masukan? Ada Pak. Cowok oke, tapi bagaimana cara memilihnya? Enaknya. Ini kan masih bidang. Ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Oh, baik Bapak. Untuk pendataan kepengurusan ini lebih baik yang jadi ketua itu azam, lebih dari maksudnya bukan menunjuk nama, tapi bagaimana cara memilihnya? Apakah di voting, apakah mengajukan diri atau bagaimana? Enaknya. Kalau menurut saya sih di voting aja Pak. Kalau masalah rajin sholat belum tentu bisa jadi pemimpin yang baik, iya kan? Ya, jadi rajin sholat belum tentu. Yang bisa mengkoordinir itu loh yang baik dibutuhkan. Oke, kira-kira siapa yang bersedia menjadi ketua atau koordinator bagian remaja masjid? Kak Fabi, ini ya, siap nak? Siap ya? Ya siap. Bismillah. Oke. Sebentar dulu, belum. Kak Fabi udah siap. Ada lagi? Oke. Jadi gini, Kak Fabi sudah menawarkan diri untuk menjadi ketua kelompok. Bukan ketua kelompok. Jadi Kak Fabi sudah menawarkan diri jadi ketua pengurus remaja masjid. Ini hanya bagian kami ini. Silakan nanti kalian berduduk masalah menentukan. Kalau penanggung jawab pembina bukan. Kamu hanya bertanggung jawab menentukan wakil, sekretaris, bendahara 1, bendahara 2. Kalau menurut saya dari wakil itu cewek, menurut Dwi. Iya Pak. Relivi atau Vera atau siapa? Atau Gina ini juga. Gina di bagian ini sebagai apa nak? Ketua? Apa nak? Oh ya, belum ya. Gina di bagian remaja masjid pengen terlibat bagian apa? Mau jadi wakil atau mau jadi apa? Hah? Ikut aja. Oke. Silakan dipimpin Kak Fabi. Ada sampainya mana? Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memilih wakil ketua Remas. Menurut saya sih pantesan yang perempuan. Yang sering ngasih pendapat siapa namanya ini? Tapi kalau ada masukan menurut saya sih orang yang berani berbicara sosialisasi itu lebih cocok menjadi wakil ketua, soalnya lebih terbuka itu pada sosial, pada orang-orang. Ya, contohnya kayak silakan, kalau pengen jadi bidang lain silakan pakai itu. Delivia, Keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Karena sudah dipilih ya Pak. Ketuanya ya? Ya dipilih sama ketua, saya ikut-ikut aja Pak. Siap jadi wakil? Siap. Wakil sudah. Untuk yang Ada satu Gina di sini ya? Ada satu Gina. Kalau bisa dilibatkan silakan. untuk sekretaris cocokan yang perempuan juga. Ada sekretaris 1 sama 2 Pak.
Silakan. Pokoknya kamu. Untuk sekretaris yang pertama itu ngambilin aja, Pak. Vera. Iya, ya. Vera siap jadi sekretaris siapa? Untuk yang kedua, Azam boleh. Biar ikut berpartisipasi. Kalau saya Gina itu bagi bendahara. Apa sih? Iya, bendahara, Pak. Oh, jadi itu ceweknya dibagi ya, Pak? Danang. Oh, iya, Danang sekretaris 2. Iya, Pak. Ikut Pak. Iya, Pak. Danang. Oh, Lidi Pak. Iya, bisa. Bukan sebut. Bisa Pak. Bisa. Ini tesnya jadi benda anak sekretaris nak. MTS-nya sekretaris itu, Pak. Untuk yang bendahara pertama, Sebutkan dulu sekretaris 2. untuk sekretaris 2 ini siapa? Azam. Yang satu Vera. Untuk yang bendahara pertama itu yang ambil di sana, Pak, Gina. Dan yang kedua ini Danang. Bendahara 2. Siapa? Danang. Sendi Danang. Danang aja. Danang siap nak? Ya Pak. Kedua. Ya mungkin Bendahara berapa sekarang? apa, Pak? Bendahara 1 sudah. Gina ya? Sudah, Gina bendahara 1, Danang kedua. Udah itu aja, Pak. Bisa memproduksi. Enak kok. Menjaga bisa. Salah bisa masjid. Oke, Pak Edwin pertegas lagi, nak. Untuk penanggung jawab di sini adalah Bapak Kepala Sekolah, otomatis ya. Untuk masalah pembina nanti bisa dari guru agama, bisa dari pembina UKKI, bisa dari guru Madin. Nanti otomatis ya Pak siapa? Pak Asmat juga terlibat, Bu Dini terlibat, guru-guru agama, bagian Sarpra juga, bagian kesiswaan juga dilibatkan, guru-guru termasuk Edwin. Untuk bagian tadi sudah berunding bersama, untuk ketua kita pasrahkan kepada Kak Fabi, wakil Relivia, terus sekretaris 1 Vera, ya Vera. Kelas 11 berapa nak? 11 Bahasa 2. Sekretaris 1 Vera, sekretaris 2 Azam. Semangat. Kakinya pun. Untuk bendahara 1 Gina. Gina bendahara 1 nak. Oke. Gina bendahara 1, bendahara 2 Danang. Ya. Nanti kalian semua ini nanti buat grup, tentukan buatkan kepengurusan. Nanti kalian berembuk masalah bidang-bidang tadi. Nanti Pak Edwin share, silahkan siapa yang siap nak ya. Soalnya kan itu perlu pemikiran yang matang untuk bagian itu. Oke. Jadi Bapak persilakan kepada kalian untuk nanti mengurus masalah bidang-bidang. Yang penting ada grup WA. Pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi. Silakan Kak Fabi ngatur kapan kita kumpul-kumpul lagi untuk menyetuskan siapa yang bagian bidang-bidang itu, peribadatan dan lain-lain. Terus juga kita di pertemuan berikutnya akan membahas program-program apa saja yang bisa kita jalankan, yang ada maupun yang baru. Oke ya? Oke, silakan ditutup. Ya mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.